setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku.
Yesus yang baik, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, their children. May His presence go before you and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you.
is for you. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online di Gereja Baptis Pertama Bandung pada tanggal 17 Mei ini. Ya, kita bersyukur dan bersukacita senantiasa apapun kondisinya, kita tetap sebagai keluarga Tuhan dapat berkumpul bersama-sama datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut dalam kelas-kelas sekolah minggu, kelas-kelas belajar Alkitab yang dilakukan secara online, sebagaimana ibadah, juga jam doa, dan semua kegiatan lain. Kesempatan indah kita dapat saling mendoakan, saling menguatkan, saling sharing ya kejadian-kejadian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan juga terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa persembahan persepuluhan kita berikan secara online, dan kita dapat melakukan itu dengan transfer bank. Informasi ada di bawah. Juga setiap persembahan khusus baik untuk pengabaran Injil maupun persembahan khusus untuk posko online, di mana kita dapat saling menolong satu dengan yang lain. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara dapat terlibat dalam hal itu juga ya. Kami juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang dapat saling menguatkan. Kita sudah membentuk satu grup untuk dapat grup khusus ya, untuk dapat berjual beli bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah sekarang memberikan masakan berjualan ya, masakan itu bisa diposting di grup itu, dan juga yang mau beli, yang mencari makanan, kita bisa saling menolong satu dengan yang lain di dalam grup itu juga. Dan ada satu pengumuman khusus Bapak Saudara yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan kita juga bisa ingatkan teman-teman kita, saudara kita yang lain
yaitu pada tanggal 21 Mei nanti itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati, hari yang sangat istimewa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai murid yang taat, menjadi satu hari istimewa di mana ada amanat agung yang diberikan kepada kita yang kita taati dan kita jalani sampai sekarang. Kita akan mengadakan ibadah online jam 8 pagi dan sudah disiapkan acara yang lebih istimewa daripada biasanya. Dan harapannya dan doanya kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh menangkap arahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu saja. Kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing. Hati kami, jiwa kami dipersatukan, roh kami disatukan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebagai keluarga dari Gereja Baptis Pertama, kami bersatu dan kami datang kepadamu. Satu hati, satu tujuan, kami tunduk di dalam otoritas-Mu. Kami beribadah hanya untuk meninggikan nama-Mu. Setiap pujian kami tujukan kepadamu saja Tuhan. Hati pikiran kami kerahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami dapat terbuka untuk mendengar suara-Mu, arahan daripadamu, pimpinan-Mu, untuk kehidupan kami baik hari demi sehari maupun untuk masa depan kami. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan, kami siap meninggikan, memuliakan nama-Mu. Semua yang kami lakukan kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, Lord. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise.
Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Pertama dan saudara seiman dimanapun saudara bisa menyaksikan siaran ini, dengan saya Pendeta Isrianto dari Gereja Baptis Pertama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, membangun di atas pondasi yang kokoh. Ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di dalam ketaatan. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mau belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, khususnya dari khotbah di bukit pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana
kami dapat hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran kami, dan menolong kami memahami maksud kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita kadang-kadang melakukan hal bodoh. Kita mungkin bisa menertawakan kebodohan itu ketika kita sudah melewatinya. Tetapi ada juga orang-orang yang menyesal tidak habis-habisnya karena kebodohan yang telah dilakukannya. Dan apa yang kita pikirkan, atau mari kita memikirkan, kalau kebodohan yang kita lakukan itu berdampak panjang dalam kehidupan kita, atau bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus mau mengingatkan dari bagian ini dan menawarkan satu pengharapan kebahagiaan sejati, tetapi orang-orang bodoh tidak dapat menikmatinya. Dan hanya orang-orang bijaksana yang akan menikmatinya. Nah, siapakah orang bodoh dan siapa yang bijaksana? Maukah Anda menjadi orang bijaksana? Saya ingin membawa kita bersama-sama bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas pondasi yang kokoh. Dan kita akan belajar dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Saya ingin membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian ini Tuhan Yesus mau mengakhiri dan menyimpulkan pengajaran khotbah di bukit. Dan bagaimana Tuhan Yesus menuntut respons ketaatan kepada pengajaran yang telah disampaikan. Dari ayat-ayat ini kita dapat memperoleh kesimpulan sekaligus tantangan bagi setiap pendengar khotbah Yesus, termasuk kita. Dan Yesus menantang kita untuk mengambil langkah-langkah penting bagaimana menjadi orang yang bijaksana, yang sedang membangun hidup supaya bertahan sampai pada akhirnya, membangun iman supaya dapat bertahan sampai akhirnya. Dari perikop yang kita baca, Matius 7 24 sampai 29, kita belajar 3 tanda bagaimana umat kerajaan Allah
hidup bijaksana. Dan mereka menjadi kokoh kuat di dalam iman dan bertahan menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Bagian yang pertama, umat kerajaan yang bijaksana ditandai dengan mempercayai dan mengikut Yesus sepenuhnya. Umat kerajaan yang bijaksana ditandai dengan mempercayai dan mengikut Yesus sepenuhnya. Di dalam ayat 24-25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar. Saudara, kata mendengar ini diulang lagi. Juga di dalam ayat 26. Mendengar. Saudara-saudara, kata mendengar ini menjadi sangat penting. Apa artinya mendengar? Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau membawa pada setiap orang yang mendengar. Dan siapakah yang mendengar? Dan siapakah yang bijaksana? Sama seperti membangun rumah. Membangun iman yang kokoh, bertahan sampai kekal, dimulai dari mendengar dan mempercayakan kehidupan kita. Mempercayai apa yang didengar dan kepada siapa kita mempercayai yang berbicara. Sekali lagi, sama seperti membangun rumah, membangun iman yang kokoh, bertahan sampai kekal, dimulai dari mendengar dan mempercayai kepada siapa kita mendengar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks ini Tuhan Yesus menuntut supaya setiap orang mendengar dan mempercayai kepada siapa dia mendengar. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa kita sedang membangun di atas dasar pondasi. Apakah pondasi kita kokoh atau kita membangun di atas pondasi yang lemah, yang mudah hancur? Dimulai dari awal yang baik. Seorang tukang bangunan yang akan membangun, dia harus membaca buku cetak biru atau blueprint sebagai pedoman. Dia harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang disyaratkan dalam blueprint itu. Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat seorang tukang bangunan yang sedang membaca blueprint dan mengikuti petunjuk-petunjuk di dalamnya untuk membangun pondasi dan meletakkan dasar yang kuat sampai seterusnya membangun rumah. Saudara, ada kebenaran yang sangat penting. Tukang bangunan itu sedang mendengarkan si arsitek atau pembuat blueprint itu, perencana bangunan itu yang dituangkan dalam blueprint atau cetak biru sebagai buku manual petunjuk untuk membangun selanjutnya. Mendengar, memperhatikan dengan teliti detail-detail yang ada di dalam cetak biru itu sangat penting. Dan sebenarnya ini adalah langkah awal yang terpenting untuk membangun. Tukang itu sedang memperhatikan bukan hanya blueprint, tetapi dia sedang memperhatikan sang arsitek. Dan dia sedang mendengarkan dan menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh sang arsitek di dalam cetak biru itu. Dan kalau dia dapat mendengar dengan baik,
memahami dan menangkap isinya dengan baik, dia sedang menjalankan apa yang direncanakan oleh sang arsitek atau pembuat blueprint itu. Langkah awal untuk membangun memang meletakkan pondasi. Tetapi seorang tukang yang benar, dia akan datang kepada arsitek, mendengar dengan sungguh-sungguh, mempercayai sang arsitek yang sudah menuangkan rancangannya di dalam cetak biru bangunan itu. Mengerti bahwa apa yang dikatakan ditulis cetak biru itu benar dan diikuti, akan mewujudkan berdirinya rumah yang dikehendaki, rumah yang kokoh. Tuhan sedang menantang kita dalam perumpamaan ini supaya kita membangun dan dapat membangun iman kita supaya dapat berdiri kokoh sampai akhir, di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan dan kebahagiaan bersama Kristus. Hari akhir pasti akan tiba. Kedatangannya pasti sampai kepada waktunya. Siapa yang akan berdiri sampai akhir? Kita harus mendengar Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat meletakkan iman kita kepada Dia. Datang dan mendengar, mempercayai Yesus sepenuhnya sebagai guru dan Tuhan. Itu menjadi syarat yang penting. Mempercayai Yesus adalah langkah awal untuk membangun kehidupan sejati dan kekal yang tidak hancur dihantam oleh zaman ini. Orang yang mempercayai dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus digambarkan sedang membangun di atas dasar pondasi yang kokoh. Dia sedang membuat kehidupannya menjadi bijaksana. Kehidupan tidak akan hancur walaupun badai sehebat apapun melanda, karena hidupnya di atas bangunan dasar pondasi yang kokoh. Jadikan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 dan seterusnya, Lukas menggabungkan ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Lukas mengatakan, jikalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, maka engkau harus mendengar dan melakukan. Dengan siapakah ia dapat digambarkan? Seperti orang yang bijaksana yang sedang membangun di atas batu yang kokoh. Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Dia telah menebus kita dengan mati di kayu salib. Dan Dia adalah Tuhan yang dapat dan mampu membawa kita sampai kepada kekekalan. Dia yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan hanya orang yang mempercayai Yesus dan mengikut Yesus dalam iman akan teguh berdiri sampai akhir. Yang kedua, umat kerajaan yang bijaksana ditandai dengan menaati firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang nyata. Ayat 24, 25 dilanjutkan 26 dan 27. Perumpamaan ini sebenarnya berfokus kepada satu tujuan. Bahwa Tuhan Yesus sudah mengajar, menyampaikan kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan bagaimana orang antusias mendengarnya. Tetapi tantangan terakhir, kesimpulan terakhir, apakah mereka melakukannya? Inilah tuntutan
dari kesimpulan khotbah di bukit. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini, ayat 26-27, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir yang melanda rumah itu. Sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kebenaran yang sangat penting yang bertahan sampai kekal ditandai dengan melakukan firman dan menolak segala kebodohan yang mengabaikan firman Tuhan. Kata mendengar diulang, dan ini menjadi sangat penting, tetapi sikap, tanggapan, respon bagi orang-orang mendengar adalah hal yang penting, lebih penting juga. Apakah yang didengar itu diikuti atau tidak? Ayat 26 dan 27 menggambarkan orang yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang tidak mengikuti apa yang didengar. Ayat sebelumnya menggambarkan orang yang bijaksana, yang mengikuti kehendak Tuhan dengan melakukannya. Sebenarnya ayat 24-29 ini tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 21 dan 23. Sebelumnya Yesus menuntut para pendengarnya yang menjadi warga kerajaan Allah yang sejati harus menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan jalan mereka. Walaupun jalan itu sempit, walaupun pintu itu sesak. Ayat 13-14. Kemudian Yesus menantang agar warga kerajaan Allah menjadikan Yesus sebagai kepala Tuhan atas hidup mereka. Dan pada akhirnya Yesus menuntut warga kerajaan Allah untuk menaati Dia sepenuhnya dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Yesus sangat mengkritik kemunafikan. Lukas menjelaskan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lukas 6 ayat 46. Hal ini menegaskan bahwa keyakinan dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Yakobus menyebut iman tanpa perbuatan adalah mati. Sungguh-sungguhkah mereka mengerti dan menangkap pengajaran Yesus? Apakah mereka mau mengikutinya, mempercayainya sepenuhnya sebagai warga kerajaan Allah? Hanya ada satu jalan. Orang yang masuk warga kerajaan Allah menjadikan Yesus guru dan Tuhan dengan mengakui Dia di dalam kehidupannya, menjalankan firman-Nya sebagai tanda dan sebagai bukti kepercayaannya, imannya kepada Yesus. Saya senang dengan catatan dari seorang penulis, J.J. Dehir. Dia mengatakan demikian. Seorang yang adalah orang Kristen yang benar berusaha menaati perintah-perintah Kristus. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus terdapatlah di dalam hatinya suatu keinginan yang suci untuk menaati firman-Nya setiap hari. Dan kadang-kadang ia jatuh ke dalam dosa. Maka dengan menyesal, ia memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, kita bukan orang yang sempurna. Mungkin kita masih jatuh dalam dosa. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan justru sedang menyempurnakan kehidupan kita. Kita sudah diperdamaikan
oleh Kristus dan pengorbanannya di kayu salib melalui penebusan oleh karena darah Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sedang ada di dalam proses untuk dikuduskan, masuk ke dalam kemuliaan pada akhirnya. Yohanes di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, ketaatan kepada Kristus adalah kunci pengudusan hidup yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan, kuduslah kamu, kuduskanlah aku dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan yang dapat menguduskan kita. Dalam surat 1 Yohanes, Yohanes menulis 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Mempercayai Yesus dan menaati firman-Nya adalah dua hal yang sejalan. Dua hal yang akan membawa kita makin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Supaya tanda-tanda kita sebagai warga kerajaan Allah menjadi orang yang bijaksana. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Bagian yang ketiga, tanda yang ketiga, orang yang bijaksana. Umat kerajaan Allah yang bijaksana ditandai dengan kekaguman. Bukan hanya dari melihat, tetapi dari pengalaman hidup dalam kuasa Yesus dan firman-Nya. Umat kerajaan Allah yang bijaksana ditandai dengan kekaguman. Bukan hanya dari melihat, tetapi dari pengalaman hidup dalam kuasa Yesus melalui firman-Nya. Ayat 29 sampai 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada kebenaran yang sangat penting di sini. Umat kerajaan Allah yang bijaksana, ia tidak hanya kagum melihat, tetapi mengagumi kuasa Tuhan melalui firman-Nya yang menopang kehidupan kita. Kita harus dengan sengaja dan kagum kepada Yesus, mengagumi Yesus, mengagumi firman-Nya. Dengan melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kita sedang menghidupi iman kita, siapa yang kita percaya dan apa yang dikatakannya, yaitu firman Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup di dalam firman akan lebih mudah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan dalam kuasa yang bekerja, yang menyertai kita. Bukan hanya kagum melihat orang lain, tetapi kagum karena kita memiliki pengalaman iman di dalam Kristus. Dan pimpinannya melalui firman Tuhan. Siapa yang kita percaya? Apakah Yesus yang kita percaya? Apa yang kita percaya? Apakah kita mempercayai firman Tuhan? Bagaimana kita menghidupi siapa yang kita percaya dan apa yang kita percaya dalam pengalaman iman? Bagian yang terakhir ini, bagaimana kita menghidupi siapa yang kita percaya dan apa yang kita percaya? Pengalaman-pengalaman iman akan dibawa jauh, naik. Dan kita sedang bertumbuh menyerupai Kristus. Dan melalui pengalaman iman, kita dibangun, makin diteguhkan. Orang yang bijaksana, dia sedang membangun imannya,
membangun hidupnya di dalam pengalaman iman yang nyata. Bukan apa yang dia pikirkan, katakan, tetapi juga yang dijalankan hari demi hari. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh tulus mempercayai Yesus, kita akan dimampukan. Mungkin ada orang yang berkata, khotbah di bukit itu luar biasa, mengagumkan, tetapi sulit dilakukan. Itu merupakan hal yang mustahil. Sehingga itu hanya akan menunjukkan keburukan hati kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus mempercayai Yesus, serta mau mendengar tanpa prasangka dan berdalih, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita kepada ketaatan yang nyata dalam pengalaman iman yang penuh kuasa. Kita dapat memastikan dan memohon kemurahan dan kuasa Roh Kudus menolong kita menghidupi firman-Nya dalam kehidupan yang nyata. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menuntut kekaguman kita, melainkan hidup dalam Tuhan, dalam pengalaman hidup sehari-hari. Bukan juga hanya kagum melihat orang lain, tetapi mari mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya yang mengubah hidup, yang membawa kita makin dibaharui dari hari ke sehari. Karena firman-Nya penuh kuasa. Dan Dia yang berfirman punya otoritas atas hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, ketakutan-ketakutan yang sedang kita hadapi, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, kuasa-kuasa pencobaan yang sedang menerpa kehidupan kita, akan mampu kita hadapi bersama Tuhan yang penuh otoritas dan firman-Nya yang penuh kuasa, yang memampukan kita berjalan di dalam rencana kehendak-Nya. Pertanyaannya, apakah kita mengagumi dasar-dasar kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, kebahagiaan sebagai warga kerajaan Allah yang sudah diajarkan? Apakah kita mengagumi hukum-hukum kerajaan Allah sebagai hal yang lebih baik dari hukum-hukum dunia? Apakah kita mengagumi kehendak Allah dalam hubungan keluarga kerajaan Allah sebagai satu yang penting? Apakah kita mengagumi pemberitaan Injil kerajaan Allah sebagai sesuatu yang paling berharga? Kekaguman itu sangat penting. Tetapi menghidupi apa yang kita percaya. Dan siapa yang kita percaya? Tuhan Yesus. Itu lebih penting. Jadi mari kita berpengalaman di dalam Tuhan dan kuasa firman-Nya. Mari kita memohon kepada Tuhan Yesus yang menyertai firman-Nya menolong kita, memberi kuasa agar kita menghidupi dan mengalami firman Tuhan. Dalam bagian ini, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang tukang bangunan yang bekerja pada seorang kontraktor. Namanya Joe Smith. Joe Smith sudah bekerja pada kontraktor kurang lebih 20 tahun. Dan karena kesetiaannya, maka sang kontraktor itu mempunyai rencana yang khusus. Joe Smith dipanggil. Dan sang kontraktor itu berkata, "Joe, aku menugaskan engkau untuk bertanggung jawab
atas pembangunan rumah berikutnya. Kontraktor ini sudah membangun banyak rumah melalui Joe Smith ini. Dan dia ingin membangun rumah berikutnya. Dan kontraktor ini berkata, "Aku ingin engkau memesan semua bahan bangunan dan mengawasi pembangunan mulai dari dasar." Kontraktor itu ingin membangun yang terbaik. Belilah bahan yang baik dan semuanya yang terbaik. Lalu Joe menerima semua tugas itu dan mempelajari cetak birunya. Dan mengecek semua ukuran spesifikasinya. Tiba-tiba terpikir oleh Joe untuk mengurangi beberapa sudut, untuk menggunakan bahan bangunan yang tidak begitu mahal, sehingga bisa mendapatkan sedikit uang bagi dirinya. Dia berpikir, siapa yang tahu? Bos saya tidak tahu. Setelah rumah itu jadi dicat semuanya akan baik. Jadi Joe menjalankan rencananya. Joe menjalankan rencananya. Ia memesan kayu kelas 2, memasang kabel-kabel yang murah, dan mengurangi setiap sudut yang dapat dikurangi. Dan ketika rumah itu telah selesai, semua dicat dengan baik. Dan sang kontraktor itu melihat. Sang kontraktor itu bangga melihat bangunan itu sudah jadi. Kontraktor itu berkata kepada Joe, "Pekerjaan baik, Joe," katanya. "Engkau adalah tukang kayu yang setia kepadaku selama bertahun-tahun ini. Sehingga aku memutuskan untuk menunjukkan rasa terima kasihku dengan memberikan hadiah berupa rumah yang telah kau bangun ini. Aku memberikannya kepadamu." Saudara-saudara, pikirkan ilustrasi ini. Apakah Joe menjadi orang yang bijaksana, yang membangun sesuai dengan kehendak tuannya, sang kontraktor, sesuai dengan blueprint yang ditunjukkan, atau dia menuruti keinginannya? Warga kerajaan Allah yang bijaksana mempercayai Yesus sepenuhnya dengan mendengar dan menghidupi firman Tuhan dalam ketaatan dan dalam pengalaman iman yang nyata sehari-hari. Sehingga imannya menjadi kokoh, bertahan sampai pada kekekalan. Ia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya. Ia berjalan di dalam pimpinan Tuhan melalui firman-Nya yang dihidupinya. Ia tidak hanya kagum melihat, tetapi mengalami kuasa Tuhan yang menopangnya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mempercayai Dia sepenuhnya. Mari kita datang kepada firman-Nya, baca firman-Nya. Mari kita hidupi. Karena firman Tuhan dan Alkitab yang kita percaya adalah blueprint untuk kita menjalani hidup bijaksana di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu mengajar kepada kami. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Supaya kami menjadi orang yang bijaksana, membangun hidup kami, membangun iman kami. Membangun bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk kekekalan. Apa yang kami
kerjakan selama ini akan mendatangkan upah. Kami sudah diselamatkan oleh pembenaran Kristus, tetapi kami sedang disempurnakan oleh pengudusan firman. Dan pada waktunya Engkau akan memuliakan umat kerajaan-Mu, setiap orang yang percaya kepadamu. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai saudara, memimpin dimanapun dan dalam keadaan apapun, Dia setia dan memberkati saudara. Amin. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Bapak Ibu Saudara, pasti kita terberkati dalam ibadah yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kami terus mendoakan agar kita dapat terus bertumbuh ya dalam Tuhan. Jangan lupa bacaan Alkitab kita setiap hari. Kita lakukan itu agar kita dapat lebih mengenal firman Tuhan, lebih mengenal hati dan pikiran Tuhan, sehingga kita dapat arahkan hidup kita di dalam jalan Tuhan. Kita juga dapat melakukan itu bersama-sama di dalam kelas-kelas sekolah minggu, kelompok-kelompok PA. Kita bisa membuat sesuatu yang baru, bisa hubungi saya, Pendeta Is, Pendeta Iwan, hubungi kami untuk kami bisa menolong untuk mengkoordinasi. Kita bisa bentuk kelompok-kelompok kecil agar kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Kita bersyukur juga bahwa kita dapat terus memberi sebagai bagian dari ibadah kita dapat memberikan persembahan kita dan juga persembahan khusus kita, dapat berikannya dalam informasi yang ada di bawah ini. Juga terus kita buka diri untuk mendukung satu dengan yang lain, jemaat Tuhan yang dapat kita bantu melalui posko online. Informasi juga ada di bawah sini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memiliki semangat yang dalam Tuhan, karena hanya Tuhan saja dapat memberikan semangat kepada kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kekhawatiran pasti ada ya. Kita dapat berserah kepada Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan
kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh Kau baik ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Kau Allah Juru Selamat kami, Kau Allah yang menuntun hidup kami. Kami bersyukur atas pengajaran-pengajaran-Mu dalam khotbah di bukit yang sudah kami pelajari selama beberapa minggu ini. Kami bersyukur bahwa intinya Tuhan, kami ingin mengenal ajaran-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin menjadi murid-Mu yang lebih taat Tuhan. Karena kami mengenal firman-Mu, kami mengenal Engkau. Dan kami berdoa kiranya kami pun dapat menghidupi setiap firman Tuhan yang telah kami pelajari, yang telah kami terima, yang telah kami amini, yang telah kami yakini. Dan hidup kami dapat terus Kau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah situasi apapun juga. Kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan kami berdoa kami dapat menjadi alat Tuhan untuk memancarkan kemuliaan-Mu pada saat kami terus belajar untuk menjadi murid-Mu yang taat, untuk memuridkan segala bangsa dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dengan apapun juga Tuhan yang Kau ingin kami lakukan, kami siap untuk melakukannya semua Tuhan demi kemuliaan nama-Mu dan puasan kerajaan-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur dan kami dapat menyatakan kasih kami, cinta kami kepadamu, sujud kami, sembah kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah kami, melalui setiap pujian kami, melalui firman Tuhan yang telah kami terima, melalui doa kami, semuanya ini berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja, karena bagimu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Kasih sekali atas kehadirannya. Jangan lupa hari Kamis ini, tanggal 21, kita akan bersama-sama beribadah. Jam 8 pagi, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.